Banyak orang-orang di zaman ini yang selalu menghakimi orang salah. Itu salah. Kalau melihat ada orang dosa, jangan selalu Anda menghakimi bahwa kamu neraka, atau terus mengata-ngatai orang yang macam-macam. Kalau di dunia ini jangan menunjuk orang itu neraka, ton. Nanti setelah itu baru tahu dia neraka. Di dunia ini adalah wadah tempat untuk orang menuju kepada Allah, dan Allah membuat segala sesuatu dibuatnya oleh Allah di muka bumi ini jalan macam-macam. Ada yang jalannya taubat. Bagi yang kaya, taubatnya dia dengan apa? Dengan kekayaannya, dia loman ini tadi. Bagi orang yang alim, dengan ilmu yang dia sampaikan kepada sesama. Bagi orang yang punya tenaga, mungkin dia membantu dengan tenaganya. Ini taubat-taubat mereka masing-masing. Jadi jangan sekali-kali kita ini di dunia ini menghakimi orang-orang yang walaupun itu dia kelihatan di depan kita salah, kita tidak perlu mengatakan neraka kamu. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang ini nantinya di surga, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, dan bukan kita ini bukan Tuhan, jadi kita tidak harus menunjuk-nunjuk istilahnya. Oh, kamu neraka kamu ini. Jadi itu bukan tugas kita. Sampai satu cerita diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyolatkan atau untuk mengurus jenazah orang yang meninggal. Lah jenazah ini dibuang di sampah. Kata Allah, ya Musa, kamu urus itu hambaku, dia adalah wali daripada waliku. Di tempat ini. Setelah dilihat sama Nabi Musa, betul. Sampai di tempat sampah itu ada orang, ada mayat di situ. Nabi Musa lagi mau mengurus ini, orang-orang kampung semuanya pada keluar. Hai Musa, ada apa kamu mengurus orang ini? Ini orang, Masya Allah, tidak satupun wanita lewat kecuali dia pernah berbuat maksiat dengannya. Tidak satupun kemaksiatan atau hal yang tidak dilakukan. Semua kemaksiatan sudah dilakukan. Biar dia meninggal, biar dia ditaruh di sampah situ. Nabi Musa bingung ini. Bagaimana dia ini dikatakan sampah, manusia yang selalu bermaksiat, sedangkan Allah mengatakan dia waliullah. Masyarakat sudah menganggap ini orang dosa, tidak diurusi sudah. Tidak diurus sama masyarakat, bahkan dibuang. Dan Nabi Musa diprotes. Dan Nabi Musa waktu itu juga mikir, bagaimana ini? Akhirnya dapat kabar lagi dari Allah, ya Musa, semua yang dikatakan orang kampung itu benar. Tidak satupun kemaksiatan yang tidak dia lakukan, betul itu. Tapi waktu itu dia di akhir umurnya dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku yakin masyarakat itu yang melihat kejelekanku pasti dia akan benci kepadaku. Tapi aku yakin Engkau Tuhan yang tidak akan benci dengan hambanya. Perbuatanku sungguh sangat menyakitkan masyarakat, tetapi aku yakin Engkau adalah Tuhan Maha Pengampun yang tidak akan sakit melihat perbuatan hamba-hambamu yang berdosa ini. Di saat ini, kalau engkau tidak memaafkan aku, berarti kedudukanmu seperti masyarakat itu. Kalau engkau tidak memaafkan saya, berarti engkau seperti makhluk masyarakat itu tadi. Sedangkan engkau mengatakan Maha Pengampun, berarti engkau adalah Tuhan pemilik saya. Pasti engkau akan memaafkan saya. Terus meninggal orang ini. Subhanallah. Itu yang membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu cerita itu. Cerita yang kedua, ada seseorang ini ibadah ratusan tahun. Jadi ibadah sudah 100 tahun itu full ibadah, tidak pernah berbuat maksiat. Sampai malaikat pun heran melihat ibadahnya hamba ini. Istilahnya ada berita di langit news ini istilahnya. Ya kan berita ini. Di langit para malaikat itu geger.
Para malaikat itu heran semua, lihat ini satu hamba ini luar biasa. Subhanallah. Para malaikat tuh rembukan istilahnya di akhirat. Ini orang kok Masya Allah betul. Akhirnya diselidiki dia ini di akhirat ini di mana tempatnya. Ternyata setelah diselidiki oleh malaikat, tempatnya dia ada di neraka. Tempatnya di neraka, tidak bermaksiat. Malaikat heran dengan perbuatannya. Tidak di neraka. Hidupnya atau di akhiratnya di neraka. Heran, ini kok bisa orang ini di neraka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana malaikat ini diperintahkan turun. Tanya sama hamba itu. Tanya sama hamba itu. Setelah ditanya, fulan, saya ini kagum dengan ibadah Anda, kagum dengan perbuatan baik Anda yang Anda lakukan ini. Tapi saya heran, kenapa Anda ini tertulis di neraka? Alhamdulillah, katanya dia. Dia mengucap Alhamdulillah. Loh, kamu kok Alhamdulillah di neraka? Loh, saya ini kan hamba, kata dia. Saya ini hamba Allah. Mau dimasukkan neraka sama Allah, silahkan. Mau dimasukkan surga, silahkan. Itu bukan urusan saya. Saya tidak pernah beribadah mencari surga, dan tidak pernah ibadah takut dengan neraka. Saya ini ibadah hanya pegangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki saya. Jadi masalah neraka dan surga bukan urusan saya. Kalau memang Allah memasukkan saya ke surga, ya Alhamdulillah. Masukkan neraka, ya Alhamdulillah. Wong itu kehendaknya, wong saya miliknya. Subhanallah. Gitu malaikat tambah heran lagi. Ini orang mau dimasukkan ke neraka kok malah Alhamdulillah. Akhirnya kata Allah, hai malaikat, apa yang dikatakan, diceritakan tadi. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya malaikat, lihat sekarang posisinya dia di mana. Setelah dilihat neraka sudah tidak ada nama orang itu, adanya di surga. Ya Allah, kok nama ini sudah berpindah di surga? Iya, karena dia tadi telah mengatakan bahwa saya ibadah tidak memilih, tidak nyari neraka, tidak nyari surga, atau takut dengan neraka. Nah ini, jadi maksud cerita-cerita ini, wahai yang mendengar acara ini dan yang hadir di tempat ini, jangan kita itu mengandalkan amal. Jadi jangan kita rumongso amal kita ini, wah saya sudah Alhamdulillah puasa 30 hari, saya khatam tiap hari 10 juz, tiap baca Al-Quran 10 juz tiap hari. Jangan pamer, amal ini tidak menjamin Anda kemana-mana. Yang menjamin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan semua kegiatan itu hanya berpegang kepada Allah, bukan berpegang kepada amal. Jadi kalau kita berpegang kepada amal, seakan-akan amal kita yang mengantarkan nanti kita ke surga. Bukan yang mengantarkan kita ke surga, Allah. Yang akan menerima amal kita ya Allah. Jadi gondelan berpeganglah kepada Allah.